Shalom saudara-saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan kepada kita. Kita dapat berkumpul kembali untuk mempelajari kembali firman Tuhan dari seri pelajaran Alkitab mingguan triwulan yang ketiga tahun 2025. Saudara-saudara, sebelum kita memulai, saya tetap mengingatkan kepada saudara-saudara untuk jika sekiranya saudara-saudara terberkati akan materi pelajaran firman Tuhan di channel YouTube Murid Segala Bangsa. Saya memohon dan seluruh tim ministry Murid Segala Bangsa untuk sekiranya saudara-saudara berkenan untuk like dan membagikan atau men-share video ini, kemudian men-subscribe channel YouTube Murid Segala Bangsa. Dengan demikian, saudara-saudara memberikan pertumbuhan yang baik kepada channel ini. Atau saudara-saudara juga bisa memberikan komentar atau pertanyaan atau apa saja di kolom komentar. Saudara-saudara dapat membagikannya. Dengan demikian, pelajaran firman Tuhan ini boleh tersampaikan kepada umat-umat Tuhan yang membutuhkan terang pelajaran firman Tuhan. Terlebih kepada saudara-saudara kita yang belum sama sekali mengenal kebenaran firman Tuhan, biarlah mereka juga boleh diundang untuk boleh datang kepada Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian saudara-saudara, saya mengingatkan kembali bahwa pelajaran Alkitab atau firman Tuhan di dalam buku yang pada saat ini kita membahas buku Keluaran, kami akan memaparkan persis seperti apa yang tertulis di dalam buku, ya. Dan kemudian jika ada ayat-ayat di dalam buku ini, maka ayat-ayat ini akan kami baca semuanya, walaupun ada ayat yang agak panjang, tetapi firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Dan ayat-ayat ini akan kita baca secara lengkap, sehingga bagi saudara-saudara atau teman-teman kita yang belum pernah membaca Alkitab, atau mungkin mereka sedang dalam perjalanan, di kendaraan, di mobil, atau di dalam kemacetan, saudara-saudara kita ini atau teman-teman kita ini bisa sambil belajar, mendengarkan audio atau video di channel YouTube Murid Segala Bangsa. Dengan demikian, maka segala waktu tidak terbuang percuma. Itulah makanya kami sajikan secara lengkap. Sehingga dengan demikian, pelajaran hari demi hari boleh tersampaikan dengan baik. Dan kemudian, kami juga membagikan di kolom deskripsi, di dalam setiap video, bagaimana pelajaran-pelajaran per hari itu disajikan per chapter. Jadi untuk pelajaran hari Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa, Rabu, sampai Jumat, itu bisa dipilih atau diklik hanya berdasarkan perharinya saja. Sehingga dengan demikian, saudara dapat lebih teratur dan sistematis untuk mempelajari firman Tuhan di dalam pelajaran Alkitab pada saat ini. Baik saudara-saudara, seperti yang sudah disampaikan di bagian awal bahwa pelajaran kita pada saat ini telah sampai kepada pelajaran yang ke-12 dari triwulan yang ketiga tahun 2025 dengan judul Tolong Tunjukkan Kemuliaan-Mu. Namun sebelum kita memulai pembahasan pelajaran firman Tuhan pada saat ini, maka sekali lagi saya mengundang saudara-saudara untuk kita berdoa, memohon tuntunan tangan Tuhan, tuntunan Roh Kudus di dalam pembahasan pelajaran kita pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan, kasih karunia yang selalu menyertai kami. Kami boleh diberikan kemampuan untuk boleh kembali duduk di dekat kaki-Mu ya Tuhan. Kami boleh duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan sabda-Mu berbicara kepada kami. Biarlah Kau memberkati jam yang kudus ini ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan membagikan. Kau memberkati seluruh instrumen yang kami gunakan. Koneksi internet, media, dan peralatan yang kami gunakan. Yang saya gunakan dan pemirsa juga yang mendengar pada saat ini. Biarlah kami masing-masing ketika kami mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami. Melalui kemanusiaan
yang ada di dalam kehidupan kami. Engkau boleh menyampaikan pekabaran dan kabar baik kepada kami selagi kami ada di dunia. Sertai ya Tuhan hamba-Mu, urapi segala sesuatu, baik itu pikiran, bibir, mata dan mulut, dan juga segala anggota tubuh hamba-Mu. Sehingga dengan demikian Kau memberikan konsentrasi yang baik. Sehingga dengan demikian segala pekabaran ini boleh tersampaikan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus selalu menuntun dan memberkati kami. Juga dengan pemirsa yang bersama-sama dengan kami mempelajari firman ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, pelajaran kita pada saat ini dengan judul Tolong Tunjukkan Kemuliaan-Mu. Ya, kemudian ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Baik, kita akan memasuki pembahasan pelajaran kita di Sabat di Sabtu petang. Tolong tunjukkan kemuliaan-Mu. Ayat hafalannya tadi sudah kita baca. Kita semua perlu bertumbuh dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Tanpa pertumbuhan, kita akan mati. Rasul Petrus menyatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Petrus 3 ayat 18. Kita harus bersedia untuk bertumbuh. Setiap hari kita berada di universitas Tuhan, di mana tidak ada kelulusan, melainkan proses pembelajaran yang terus-menerus. Dalam setiap tahap pertumbuhan, Anda dapat menjadi sempurna jika Anda mengizinkan Allah membentuk Anda menjadi pribadi yang Dia panggil di dalam Kristus. Bayangkan sebuah sekolah jika siswa kelas 1 belajar membaca dan berhitung hingga 100. Mereka akan menerima nilai kelulusan karena pengetahuan mereka sudah sempurna pada tahap dan skala pertumbuhan tersebut. Namun jika tingkat pengetahuan yang sama dan tidak lebih terdeteksi pada siswa sekolah menengah, itu akan menunjukkan kegagalan besar dalam pendidikannya. Demikian pula halnya dengan pertumbuhan. Pertumbuhan kita dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Dalam setiap perkembangan, kita dapat menjadi sempurna di dalam lingkup kita, seperti Kristus di dalam lingkupnya. Pekan ini kita akan mempelajari bagaimana Musa dengan mengenal dan mengikuti petunjuk Tuhan, bertumbuh dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, di bagian pendahuluan ini, di sini dikatakan bahwa kita semua perlu bertumbuh dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Dan dikatakan tanpa pertumbuhan kita akan mati. Jadi artinya bahwa harus ada kemajuan hari demi hari di dalam kehidupan kita, ya. Tetapi pertumbuhan apa yang dimaksud di sini? Yaitu pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Artinya pengenalan kita akan Tuhan akan hari demi hari semakin bertambah, ya. Hari demi hari semakin kita memahami Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan katanya kalau tanpa pertumbuhan, firman Tuhan katakan, pelajaran kita pada saat ini, kita akan mati. Oleh sebab itu tentunya kita tidak mau mengalami kematian. Ya, artinya kematian kekal, tidak selamat melanjutkan perjalanan dari dunia ini kepada dunia kekal di dalam kehidupan surga. Artinya kita perlu bertumbuh, ya. Tetapi di sini dikatakan, dalam setiap tahap pertumbuhan, kita dapat menjadi sempurna. Di sini ada syaratnya, jika Anda dan saya mengizinkan Allah membentuk kita, membentuk Anda menjadi pribadi yang Dia panggil di dalam Kristus. Inilah pendahuluan pelajaran firman Tuhan kita pada saat ini. Kita akan memasuki pelajaran hari Minggu. Ya, di pelajaran hari Minggu, judulnya adalah Kemah Pertemuan. Bacalah Keluaran 33 ayat 7 sampai 11. Mengapa Allah meminta Musa untuk membangun kemah pertemuan? Mari kita buka, saudara-saudara juga boleh buka di tempat saudara, Keluaran 33 ayat 7, ya, Keluaran 33 ayat 7, Keluaran 33 ayat 7 sampai 11.
Ya, mari kita baca Keluaran 33 ayat 7 sampai 11. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Ya, dinamakan kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemah. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah. Ya, kita telah sampai kepada ayat 11, kita kembali ke pelajaran kita. Ya, di sini ada pertanyaannya setelah di dalam ayat tadi yang dibaca. Mengapa Allah meminta Musa untuk membangun kemah pertemuan? Di sini dijelaskan. Setelah kita tadi membaca ayatnya, kita tidak boleh bingung antara kemah pertemuan yang dibangun di luar perkemahan Israel dengan kemah suci, ya, yang kemudian dibangun dan terletak di tengah-tengah perkemahan. Kita tidak tahu seberapa sering Musa berkonsultasi dengan Tuhan di kemah pertemuan. Namun, satu hal yang kita tahu pasti, perjumpaan Musa dengan Tuhan menghasilkan persahabatan yang erat di antara mereka. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Keluaran 33 ayat 11. Jadi di sini katakan Musa berbicara dengan Tuhan berhadapan muka, ya, seperti langsung berbicara kepada temannya sendiri. Seorang teman adalah orang yang dapat kita ajak berkonsultasi dan mendiskusikan hampir semua hal secara terbuka dan percaya bahwa dia tidak akan pernah mengungkapkannya kepada orang lain. Seorang teman adalah salah satu hal terbaik yang harus dimiliki dan salah satu orang yang paling baik. Seperti yang dicatat dalam Keluaran 19 ayat 34. Seperti yang dicatat dalam Keluaran 19 sampai Keluaran 34. Kisah Musa sangat instruktif tentang bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Bagaimana Allah membangun hubungan dengan pemimpin yang luar biasa ini. Sebuah pelajaran atau studi tentang kehidupan Musa menunjukkan bagaimana ia bertumbuh dalam pengetahuannya. Tidak hanya tentang kuasa Allah, tetapi juga tentang kasih Allah dan karakternya. Ini adalah komponen yang sangat penting dalam memiliki hubungan dengan Allah. Sebelum tiba di Gunung Sinai, Musa dengan penuh kuasa dipakai oleh Tuhan. Bahkan ketika dipersiapkan untuk perang kepemimpinan yang istimewa. Di tanah Midian, ketika sedang mengembalakan domba, Tuhan mengilhaminya untuk menulis 2 kitab, Ayub dan Kejadian. Kemudian dalam peristiwa dramatis semak yang menyala, semak yang terbakar, ia dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia melihat kekalahan dewa-dewa Mesir dan tentara Mesir yang perkasa di Laut Merah. Dia mengamati selama beberapa pekan bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel dari Mesir ke Sinai. Setelah pengalaman itu membuat wajahnya bersinar, ia memimpin Israel selama 39 tahun sampai ke perbatasan tanah perjanjian. Pesan Alkitab menyatakan bahwa Musa adalah hamba Allah yang setia. Ulangan 34 ayat 5, Yosua 1 ayat 1. Terang yang tak bercela di tengah kegelapan, seorang nabi teladan yang menjadi tolak ukur bagi orang lain. Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18. Dia adalah seorang agen perubahan, meskipun orang-orang tidak selalu mengikuti arahan. Dan kata-katanya, ketika mereka mengikuti, mereka menjadi makmur. Kita dapat belajar dari Musa karena kisah hidupnya yang luar biasa menunjukkan kepada kita apa yang dapat Tuhan lakukan ketika kita membiarkan Dia mengubah kita. Apa sajakah titik balik dalam perjalanan Anda dengan Tuhan, di mana Anda menyadari bagaimana Dia bekerja dengan penuh kuasa dalam hidup Anda. Ya, jadi ini adalah pertanyaan pribadi untuk kita masing-masing. Saudara bisa jawab di dalam hati ketika saudara membaca pertanyaan ini. Dikatakan bahwa apa sajakah titik balik dalam perjalanan Anda dengan Tuhan, dan di mana Anda pada saat itu menyadari bagaimana Dia bekerja dengan penuh kuasa dalam hidup Anda. Ya, masing-masing kita, saudara dan saya, bahkan saya sendiri, memiliki titik balik di dalam perjalanan kehidupan kerohanian saya. Ya, saya
memiliki suatu tujuan yang tadinya hanya untuk diri saya sendiri, yang saya pikirkan untuk kehidupan saya. Tetapi saya sampai pada satu titik di mana saya menyadari ketika firman Tuhan memanggil saya, ya, akhirnya saya menyadari bahwa, oh Tuhan, maafkan saya. Saya telah pergi terlalu jauh dari, dan titik balik itu, kesaksian saya, yang pernah saya saksikan di dalam kehidupan saya, memanggil saya, dan puji Tuhan, saya boleh pada saat ini mengikuti, berjanji dan berusaha untuk mengikuti kemanapun Tuhan pergi, setia di dalam kehidupan pelayanan untuk mempersiapkan umat-umat Tuhan bagi kedatangannya kedua. Saudara-saudara juga punya titik balik, dan saudara boleh renungkan di dalam kehidupan saudara. Nah, di dalam pelajaran hari Minggu ini, ya, saya akan ada sedikit uraikan kembali ya mengenai kemah pertemuan. Mengapa Allah meminta kemah pertemuan? Ya, oh ini dia. Tidak terlihat tulisannya. Ya, maaf ya tadi tidak terlihat tulisannya. Mengapa Allah meminta kemah pertemuan dibangun? Ya, yang pertama, alasan pertama adalah tempat perjumpaan pribadi, pertemuan pribadi. Kemah pertemuan adalah tempat di mana Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk menciptakan ruang perjumpaan, pertemuan yang intim dan pribadi antara Allah dan Musa. Ya, dan yang berikutnya, yang kedua, simbol hubungan yang erat. Pembangunan kemah ini menjadi simbol dari hubungan yang sangat dekat dan istimewa antara Allah dan pemimpinnya, Musa. Ini adalah bukti dari persahabatan yang mendalam, di mana Musa dapat berkonsultasi dan berdiskusi dengan Tuhan secara terbuka. Kemudian pusat komunikasi ilahi. Kemah ini menjadi pusat di mana Musa menerima arahan dan petunjuk dari Allah untuk memimpin bangsa Israel. Itu adalah tempat di mana setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan. Ya, di situ dijelaskan di Keluaran 33 ayat 7 bahwa setiap orang yang pergi mencari Tuhan, dia pergi ke kemah pertemuan di Keluaran 33 ayat 7. Ini menunjukkan fungsinya sebagai tempat pertemuan bagi mereka atau perjumpaan bagi mereka yang ingin mendekat kepada Tuhan. Secara keseluruhan, kemah pertemuan didirikan untuk memfasilitasi komunikasi yang konsisten dan membangun hubungan yang mendalam antara Allah dan Musa, yang sangat penting untuk kepemimpinan Musa atas bangsa Israel. Nah, uraian ini memanggil kita boleh juga memberikan kemah pertemuan atau waktu pertemuan yang khusus kepada Tuhan ketika kita memiliki tempat yang lebih khusus. Ya, tadi sudah ada kemah suci, tapi Musa disuruh mendirikan kemah pertemuan. Ini berarti tempat yang lebih private, lebih personal, dan lebih intim tadi dikatakan untuk boleh berhubungan dengan Tuhan. Adakah kita memiliki waktu dan tempat untuk mendirikan atau melakukan kemah pertemuan kita secara pribadi dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang kita boleh renungkan. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Minggu. Kita akan memasuki pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin berjudul Agar Aku Bisa Mengenalmu. Bacalah Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Mari kita baca Keluaran 33 ayat 12 sampai 17, lanjutan yang tadi ya. Mari kita baca Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku dapat tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Ya, di sini kita lanjutkan pembahasan pelajaran kita. Apakah
yang Musa minta kepada Tuhan untuk diajarkan kepadanya? Nih, tadi setelah kita baca ayat-ayatnya di pelajaran hari Senin, apakah yang Musa minta kepada Tuhan untuk diajarkan kepadanya? Mengapa ia meminta kehadiran Tuhan untuk membimbing mereka? Pertumbuhan Musa di dalam Tuhan sangat stabil. Ia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan berusaha untuk menjadi serupa dengan gambar Allah. Suatu hari ketika ia sedang bercakap-cakap dengan Tuhan di tenda pertemuan, Musa tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak mengenalnya dan ia mengucapkan suatu doa yang khusus. Doanya adalah, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Inilah doa Musa kepada Tuhan di Keluaran 33:13. Musa sadar akan kebutuhan yang mendalam untuk memahami Tuhan pada tingkat yang baru. Ia menemukan bahwa semakin ia mengenal Tuhan, semakin ia tidak mengenalnya. Dia menyadari kebutuhannya dan dengan sepenuh hati ingin mengenalnya lebih baik lagi. Tuhan dengan rela mengabulkan keinginan Musa. Dengan melihat pengalaman Musa sejauh ini, kita dapat melihat bagaimana Musa ditarik ke dalam hubungan yang lebih dalam dan intim dengan Tuhan. Dan bagaimana ia bertumbuh secara rohani. Pertama, Musa mendaki gunung dan menghadap Allah. Keluaran 19 ayat 3. Lalu dia pergi, naiklah Musa ke atas. Keluaran 19 ayat 20. Lalu dia pergi, naiklah Musa ke atas. Keluaran 19 ayat 20. Dan kemudian mendekati awan. Embun yang kelam di mana Allah ada. Keluaran 20 ayat 21. Di kesempatan lain, masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu. Di mana Tuhan berada. Dan ia tinggal bersama Tuhan selama 40 hari dan 40 malam. Keluaran 24 ayat 18. Selama 40 hari itu, Allah memberikan dua hadiah yang sangat berharga kepada Musa. Yang pertama, hadiah berupa dekalog yang ditulis oleh Allah sendiri di atas kedua loh batu dan juga dipahat olehnya. Keluaran 24 ayat 12 dan yang kedua, petunjuk-petunjuk tentang bagaimana membangun dan melengkapi kemah suci. Lihat Keluaran 25 sampai 31. Kemudian dia menghabiskan 40 hari dan malam bersama Tuhan. Bersyafaat untuk orang-orang berdosa. Keluaran 33 ayat 30 sampai ayat 32 dan Ulangan 9 ayat 18. Bahkan setelah semua itu, Musa masih ingin mengenal karakter Tuhan secara lebih konkret. Dan Tuhan segera memberinya pengertian khusus untuk memahami siapa dia. Pengetahuan yang diinginkan Musa bukan sekedar pemahaman intelektual tentang Tuhan, tetapi pengetahuan yang berasal dari pengalaman tentang persekutuannya. Tidak heran berabad-abad kemudian Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Apakah cara yang lebih baik bagi Tuhan untuk membuat dirinya dikenal oleh manusia selain dengan menjadi manusia itu sendiri? Apakah Anda mengenal Allah atau hanya mengetahui tentang Dia? Apakah perbedaan penting di antara kedua? Jadi di bagian akhir pelajaran dari hari Senin, ya, di sini ada pertanyaan, apakah perbedaan penting di antara kedua, yaitu antara mengenal Allah atau mengetahui? Jadi mengenal dan mengetahui Allah itu adalah dua hal yang berbeda. Mari kita bahas mengenal Allah versus mengetahui tentangnya. Ada perbedaan penting antara mengenal Allah dan hanya mengetahui tentang Dia. Mengetahui tentang Allah adalah memiliki pemahaman intelektual. Ini seperti membaca biografi seseorang. Anda tahu fakta-fakta tentang kehidupannya, apa yang dia lakukan, dan kata-kata yang dia ucapkan. Namun, Anda tidak memiliki hubungan pribadi dengan. Ini seperti Musa yang sudah melihat kuasa Tuhan dalam berbagai mukjizat, seperti Laut Merah terbelah dan mana turun dari langit. Mengenal Allah adalah memiliki hubungan pribadi dan intim dengannya. Ini adalah pengalaman persekutuan, percakapan, dan interaksi yang berkelanjutan. Ini seperti memiliki seorang teman dekat. Anda tidak hanya tahu tentang dia, tetapi Anda juga berinteraksi dengan, membagikan rahasia dan mengalami hidup bersamanya. Musa mendemonstrasikan ini dalam doanya. Ia ingin memahami karakter Tuhan, kasih dan caranya bekerja secara lebih. Singkatnya, mengetahui adalah fakta, ya, tahu tentang seseorang dari jauh, ya, tetapi mengenal adalah hubungan yang hidup dan berkembang, memiliki hubungan yang pribadi tadi disebutkan. Mengenal Allah bukan hanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi siapa dirinya. Ya, jadi pertanyaan perenungan bagi kita adalah, apakah kita sampai saat ini adalah orang yang mengenal atau hanya sebatas mengetahui tentang Tuhan? Nah, itu adalah dua hal yang berbeda. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin, kita memasuki pelajaran hari Selasa. Di pelajaran hari Selasa judulnya, tolong tunjukkan kemuliaan, ya.
Ya, ini pelajaran hari Selasa ini sama dengan judul utama pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini. Tolong tunjukkan kemuliaan. Setelah kemurtatan anak lembu emas, Musa bersyafaat bagi umat Tuhan dan ingin diyakinkan bahwa Tuhan akan terus memimpin mereka ke tanah perjanjian, jauh di lubuk hatinya. Ia juga ingin mengenal Tuhan dengan lebih baik. Bacalah Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Bagaimanakah Allah menjawab permintaan Musa untuk melihat kemuliaannya? Mari kita baca Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Ya, lanjutannya Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Tetapi jawabnya, perlihatkan kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi, kasih karunia dan mengasihani siapa saja yang kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang dapat memandang aku dapat hidup. Ya, dikatakan sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan berusaha. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ya, kita telah menyelesaikan pembacaan ayatnya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Bagaimanakah Allah menjawab permintaan Musa untuk melihat kemuliaannya? Tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku. Itu permintaan Musa kepada Tuhan. Dalam belas kasihannya, Tuhan memang memperlihatkan kemuliaannya kepadanya. Namun ketika menjawab pertanyaan Musa, Tuhan berjanji untuk menunjukkan kebaikannya kepada kita. Dapat dengan aman menyimpulkan bahwa kemuliaan Tuhan adalah kebaikannya, yaitu karakternya. Lihat di Ellen White di buku Membina Kehidupan Abadi, halaman 7, jilid 7 halaman 488. Maksudnya di Alpha Omega jilid 7 halaman 488 dan Membina Kehidupan Abadi halaman 319, Alpha Omega jilid 3 halaman 256 dan 257. Keluaran 33:19. Ya, di sini ada Keluaran 33:19 tadi. Karena tadi disebutkan di sini, ya, saudara boleh perhatikan. Namun ketika menjawab pertanyaan Musa, Tuhan berjanji untuk menunjukkan kebaikannya kepadanya. Ya, ini sesuai dengan terjemahan bebas dari King James Version, karena di terjemahan baru itu berbunyi berbeda, ya, kalau kita lihat di ayat terjemahan barunya. Tetapi terjemahan King James Version kita dapat pengertian yang lebih sama atau lebih lengkap dengan penulis materi pelajaran kita pada saat ini. Saudara lihat di Keluaran 33:19, ya, terjemahan bebas KJV, dan ia berkata, aku akan membiarkan segala kebaikanku lewat di hadapan. Ya, jadi Tuhan katakan membiarkan kebaikanku, ya, lewat di hadapan. Ya, Keluaran 33:19, dan aku akan mengumumkan nama Tuhan di hadapanmu, dan aku akan berbelas kasihan kepada siapa yang aku kehendaki, dan aku akan menunjukkan rahmatmu kepada siapa yang aku kehendaki. Ya, saudara bisa lihat, kemudian dilanjutkan adalah kemuliaan Allah untuk memberikan kebajikannya kepada anak-anak. Ia ingin untuk melihat pria dan wanita mencapai ukuran yang paling tinggi. Ellen White, Alpha dan Omega jilid 7 halaman 488. Di sini dikatakan kemuliaannya adalah merangkul orang-orang berdosa yang bertobat. Jadi kemuliaan Tuhan itu ya adalah ketika kita melakukan pemanggilan atau memanggil orang-orang yang berdosa untuk bertobat, ya. Kemudian dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengubah mereka. Pada saat yang sama adalah kemuliaan kita untuk menyatakan karakternya dalam kehidupan kita sendiri dan membuatnya dikenal oleh orang lain. Jadi kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah, kemuliaan Bapa, ya, kemuliaan Tuhan itu adalah ketika kita merangkul orang-orang yang berdosa, yang bertobat, kemudian menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengubah kehidupan mereka dari yang tadinya gelap kepada terang, mengubah kehidupan mereka yang tadinya berbuat dosa menjadi meninggalkan dosa dan berbuat baik dan benar dan mengikuti kehendak Tuhan dan tidak lagi melakukan dosa. Itu adalah kemuliaan Tuhan yang dapat dilihat di dalam kehidupan kita.
Artinya di sini adalah kemuliaan Tuhan itu adalah menyatakan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sendiri, supaya karakter itu dikenal oleh orang lain, dan sebab dikenal oleh orang lain karakter yang ada dalam kehidupan kita, maka orang itu pun dituntun untuk datang kepada Tuhan. Cerminan karakter Tuhan, kebaikan, kemurahan, dan kasih-Nya yang lembut harus terlihat dalam tindakan kita. Dengan cara ini, kita memiliki kesempatan untuk tidak hanya menjadi berkat bagi dunia, tetapi juga menjadi cahaya yang bersinar bagi alam semesta. Seperti yang dikatakan oleh Paulus. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. 1 Korintus 4 ayat 9. Dimensi kosmik ini memberikan makna dan tujuan bagi kehidupan dan pelayanan kami yang hampir tidak dapat kami bayangkan. Dalam Roma 2 ayat 4, Paulus berkata bahwa kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Artinya kebaikan dan karakter Tuhanlah yang akan meyakinkan manusia akan keberdosaan mereka dan kebutuhan mereka akan keselamatan. Memang, ketika kita melihat salib dan mengetahui siapa yang ada di sana, yaitu Tuhan sendiri, dan mengapa Dia ada di sana, karena Dia mengasihi kita, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita. Kita mendapatkan pewahyuan yang paling besar tentang kebaikan dan karakternya. Pertanyaan di akhir pelajaran hari Selasa, ya, berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk berfokus pada salib, dan apakah yang dikatakannya kepada Anda tentang karakter Allah? Pertanyaan ini boleh menjadi perenungan bagi kita. Berapa banyak waktu yang Anda dan saya habiskan untuk kita berfokus pada salib, dan apakah yang dikatakannya kepada Anda tentang karakter Allah? Jadi kalau kita, dari bagian awal pelajaran, ingin bertumbuh, ya, pengenalan kita akan Tuhan, maka kita harus lebih banyak berfokus dan menghabiskan waktu kita pada salib Kristus. Ya, dan dengan demikian kita akan semakin mengenal karakter Allah, ya, yaitu, ya, karakter Allah itu adalah bukan lagi diri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa, kita memasuki pelajaran hari Rabu. Ya, pelajaran hari Rabu judulnya adalah penyataan diri Allah. Bacalah Keluaran 34 ayat 1-28. Bagaimanakah Allah menyatakan kemuliaannya kepada Musa? Ya, mari kita baca Keluaran 34 ayat 1-28. Ya, ini agak panjang. Mari kita sama-sama baca penyataan diri Allah. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu yang sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan, kata Tuhan kepada Musa. Ya, bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama yang dengan mula-mula, yang sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegak tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku akan mengadakan suatu perjanjian, di depan seluruh bangsa-Mu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada
yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu lumpuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri. Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau, dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan, mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang telah ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang mempunyai. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai, haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Sebab setiap yang sulung dari antara anak-anakmu, haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7, haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak, dan dalam musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya bungaran, hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan Allah, kehadap Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak-anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ya, kita kembali ke pembahasan kita. Bacalah Ulangan 34:1-8, tadi sudah kita baca bagaimanakah Allah menyatakan kemuliaannya kepada Musa. Jadi kita sudah baca lengkap 28 ayat. Musa harus membawa 2 loh batu seperti loh batu yang pertama yang telah dipecahkannya. Ulangan 30:19. Dia akan bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai untuk kedua kalinya. Pendakian sebelumnya disebutkan dalam teks-teks berikut, ya. Jadi ada 7 kali, saudara bisa lihat teksnya, ya. Yang pertama Keluaran 19 ayat 3 dan 7, yang kedua Keluaran 19 ayat 8 dan ayat 14, yang ketiga Keluaran 19 ayat 20 dan ayat 25, kemudian yang keempat Keluaran 20 ayat 21, kemudian Keluaran 24 ayat 3, kemudian yang kelima Keluaran 24 ayat 9 dan Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Kemudian Keluaran 32 ayat 15 itu masih nomor 5, dan nomor 6 Keluaran 30 ayat 30 dan ayat 31. Musa memulai pendakiannya di pagi hari. Ya, Musa kini dipersiapkan untuk mendapatkan pemahaman yang mulia tentang karakter. Keindahan karakter Allah paling baik dijelaskan dalam penyataan dirinya yang menakjubkan ini. Ini adalah penjelasan yang paling penting tentang siapa Allah itu. Ini adalah benang emas yang ditenun di seluruh Alkitab. Bilangan 14 ayat 18, Nehemia 19 ayat 17, Mazmur 103 ayat 8, Yoel 2 ayat 13, dan Yudas 4 ayat 2. Pernyataan Tuhan di sini adalah Yohanes 3 ayat 16 dari Perjanjian Lama. Ya. Jadi ini dikatakan adalah Yohanes 3:16 versi Perjanjian Lama, ya, yang kita baca. Di beberapa tempat yang penting, para penulis Alkitab menerapkan
mengulangi atau mengembangkan penyataan diri Allah yang hidup ini, karena karakter Allah harus dipahami dengan benar. Ketika Musa menerima penjelasan yang luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi tentang nama Tuhan, ia sujud menyembah Tuhan. Ketika kita melihat sekilas tentang kasih, anugerah, kemurahan, belas kasihan, kebaikan, kesetiaan, pengampunan, kekudusan, dan keadilan Tuhan, kita juga akan tertarik kepadanya. Ketika kita melihat dan mengagumi sifat-sifatnya yang luar biasa, kita mulai mengasihi Dia. Kasih yang membawa kita kepada keinginan untuk melayani dan menaatinya. Karena Dia mengasihi kita, maka kita pun mengasihi Dia. 1 Yohanes 4 ayat 19. Dalam penyataan diri ini, Tuhan meyakinkan Musa bahwa Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi Tuhan dan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Dia memperbaharui perjanjian dengan mereka. Berjanji bahwa bangsa-bangsa lain akan melihat keagungan dan karyanya yang luar biasa. Firman-Nya, sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Keluaran 34 ayat 10. Namun, bangsa Israel harus menaati Tuhan dan mengikuti 10 ketentuan yang jelas untuk menjamin kemakmuran mereka. Nah, jadi ada syaratnya, ya. Syarat dari bagaimana perbuatan-perbuatan dahsyat ini yang dilakukan ini, ya. Saudara bisa lihat, ya. Tuhan akan memimpin bangsa ini dan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat di depan mereka. Tapi ada syarat yang Tuhan berikan. Namun bangsa Israel harus menaati Tuhan. Bangsa Israel harus menaati Tuhan dan mengikuti 10 ketentuan atau 10 hukum yang jelas untuk menjamin kemakmuran mereka. Kemudian Musa diminta oleh Allah untuk menuliskan isi perjanjian tersebut yang telah dilakukan. Penyataan diri ini menunjukkan bahwa kemuliaan Allah adalah, ya ini penyataan diri Allah ini menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan Allah adalah penyayang dan mengasihi. Ia memiliki belas kasihan yang tak terbatas terhadap umatnya. Dia adalah lambat marah, ia sabar untuk tidak tergesa-gesa dalam menghukum, berlimpah kasih setia dan kebenarannya, janji dan kesetiaannya tidak pernah gagal. Kemudian adanya pengampunan, ia bersedia mengampuni dosa-dosa umatnya, adil, ia tetap adil dan tidak membiarkan dosa tanpa konsekuensi. Kemudian adanya pemulihan perjanjian. Ya, kita tahu bahwa yang pertama kali dua loh itu dihancurkan, dan kita tahu bahwa bangsa Israel, orang Ibrani ini melakukan kesalahan atau perzinahan dengan apa? Melakukan penyembahan kepada patung lembu emas. Kemudian di sini tadi ya bahwa ada pemulihan perjanjian. Ya, di sini kita dapat lihat bahwa Tuhan memulihkan perjanjiannya. Dia yang berinisiatif untuk kembali membangun hubungan dengan umatnya. Setelah penyataan diri yang mulia ini, ya, ini tidak kelihatan. Ya, setelah penyataan diri yang mulia ini dalam pemulihan perjanjian, Allah memperbaharui perjanjian dengan Israel, menegaskan kembali janjinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi mereka dan memimpin mereka ke tanah perjanjian. Sebagai tanggapan atas pemulihan hubungan ini, Musa diminta untuk menuliskan kembali 10 perintah pada loh batu yang baru, ya, karena yang pertama dipecahkan, menggantikan roh yang ia pecahkan sebelumnya. Perjanjian yang diperbarui ini adalah bukti nyata dari kemuliaan Allah dalam mengampuni dan memberikan kesempatan kedua. Jadi kemuliaan Allah itu adalah bahwa Dia mengampuni, memberikan kepada kita kesempatan kedua, walaupun kita telah melakukan dosa atau bangsa yang diparalelkan atau yang digambarkan dengan bagaimana bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala, melakukan dosa. Tapi kita lihat kemuliaan yang dimaksud dalam pelajaran kita bahwa Tuhan memberikan apa? Pemulihan, pengampunan, ya, memberikan kesempatan yang kedua. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Bagi saudara-saudara, jangan putus asa dan putus pengharapan, karena Tuhan selalu memberikan kesempatan yang kedua. Kalau kita bertobat, ya, kalau kita bertobat. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu dan kita memasuki pelajaran hari Kamis. Ya, di pelajaran hari Kamis judulnya adalah wajah Musa yang bersinar. Bacalah Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Apakah yang menyebabkan wajah Musa bersinar-sinar? Ya, Keluaran 34 ayat 29 lanjutannya sampai 35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, maaf saya belum tampilkan di slide ya. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia.
Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit Musa, apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Setelah Tuhan menyatakan karakter kasih-Nya kepada Musa, Musa turun ke perkemahan Israel dengan wajah bercahaya. Apakah Musa pada awalnya tahu bahwa wajahnya bercahaya? Tidak sama sekali. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin sadar orang tersebut akan ketidaksempurnaannya dibandingkan dengan kekudusan Tuhan. Apakah penyebab perubahan Musa? Apakah penyebab perubahan Musa yang membuat wajahnya menjadi bercahaya? Alasannya bukan karena ia berada di hadirat Tuhan, karena beberapa kali sebelumnya ia pernah bertemu dengan Tuhan, dan wajahnya tidak bercahaya setelah pertemuan tersebut. Namun jika dia tidak pernah berada di hadirat Tuhan, wajahnya tidak akan pernah bersinar. Hanya ketika dia memahami kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan dia benar-benar membuka diri kepada Tuhan karena keindahan karakternya, Musa diubahkan dan wajahnya bersinar. Hati dan pikiran kita dapat mengalami perubahan ketika kita berserah kepada Tuhan dan mengizinkan Dia menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Bacalah 2 Korintus 3:18. Bagaimanakah Yesus secara bertahap mengubah Anda menjadi serupa dengan gambarnya? 2 Korintus 3:18, saya langsung tulis di sini ayatnya, karena cuma satu ayat. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Paulus membandingkan wajah Musa yang bersinar dengan Yesus Kristus, dan bahwa kemuliaan Yesus yang di dalam dirinya hukum Taurat dan kasih karunia Allah diwujudkan melampaui kemuliaan hukum Taurat Musa. Kristus bersama dengan hukumnya dapat terukir dalam karakter kita hanya ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Ibrani 3 ayat 1 dan Ibrani 12 ayat 2. Dan hanya oleh kuasa Roh Allah. 2 Korintus 3, 12-18. Musa adalah teladan bagi kita yang menunjukkan apa yang dapat Allah lakukan bagi kita ketika kita mengizinkan Dia mengubah karakter kita dan membentuk kita menjadi serupa dengan gambar ilahi. Inilah yang Paulus maksudkan ketika ia berbicara tentang berjalan dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Pertanyaan di hari Kamis bagian paling bawah, area mana dari karakter Anda yang perlu mencerminkan karakter Allah dengan lebih baik? Mungkin setiap area bukan. Namun bagaimana berfokus pada salib dan apa artinya dapat memberi Anda dorongan dan jaminan keselamatan? Ini adalah pertanyaan perenungan bagi kita. Area mana dari karakter kita, bagian mana dari karakter kita yang perlu mencerminkan karakter Allah dengan lebih baik lagi? Ya, mungkin setiap bagian dari kehidupan kita, bukan? Namun bagaimana berfokus pada salib dan apa artinya dapat memberi Anda dorongan dan jaminan keselamatan. Ya, baik. Setelah menyelesaikan pelajaran hari Kamis, kita memasuki pelajaran hari Jumat. Pelajaran hari Jumat adalah bagian pendalaman. Di bagian pendalaman, kita diajak untuk membaca dengan hati-hati Ellen G. White, Penyembahan Berhala di Sinai, dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 371 sampai 389. Pada suatu hari yang lalu, seorang ayah dan anak mengunjungi sebuah katedral. Saat mereka melihat jendela kaca patri dengan penggambaran indah dari berbagai skenario Alkitabiah, matahari tiba-tiba mulai bersinar melalui gambar kaca orang, menyinari mereka dengan cahaya mengesankan. Anak kecil itu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, siapakah orang ini?" Sang ayah tidak tahu banyak tentang kekristenan, Kristus atau murid-muridnya, tetapi dengan cepat menjawab, orang-orang ini adalah orang-orang Kristen. Gambaran yang memuka ini terus membekas dalam benak sang anak. Suatu hari guru anak itu bertanya di kelas, "Anak-anak, tahukah kalian siapa orang Kristen itu?" Anak laki-laki kecil itu teringat akan gambar terang di katedral dan menjawab, "Saya tahu, orang Kristen adalah orang-orang yang bersinar." Sejalan dengan itu, Yesus berkata kepada para pengikutnya, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan yang memuliakan Bapamu yang di surga." Matius 5:16. Hanya orang-orang yang bersinar yang dapat menjadi agen perubahan. Puji Tuhan, kita dalam menyelesaikan pelajaran hari Jumat di bagian pendalaman, kita akan memasuki pelajaran hari Jumat untuk pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Ya, di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersikap baik, ramah, lembut hati, serta penuh belas kasihan, maka akan ada 100 pertobatan kepada kebenaran, di mana sekarang hanya ada 1. Ellen G. White, Testimonies for the Church, volume 9, halaman 1189. Pesan penting apakah yang ada di sini bagi kita semua tentang bagaimana karakter, tindakan, dan sikap kita berdampak pada kesaksian kita, tentang pengaruh karakter dan sikap kita
Kutipan dari Ellen G. White menekankan bahwa karakter dan sikap kita jauh lebih efektif dalam menjangkau orang lain daripada sekedar perkataan atau dogma. Ada pesan penting di sini, yaitu tindakan lebih kuat dari kata-kata. Orang-orang melihat cara hidup kita, kerendahan hati, kebaikan, kelembutan, dan belas kasihan adalah sifat-sifat yang mencerminkan karakter Kristus. Ketika sifat-sifat ini terlihat dalam tindakan kita sehari-hari, itu menjadi kesaksian yang kuat dan otentik, kemudian menghilangkan hambatan. Seringkali orang tidak tertarik pada kekristenan karena mereka melihat orang Kristen yang sombong, menghakimi, atau tidak ramah. Dengan bersikap baik dan penuh belas kasihan, kita menghilangkan hambatan ini dan membuka hati orang lain untuk mendengarkan kebenaran. Kebaikan kita menjadi saluran bagi kasih Allah. Daya tarik kasih Kristus. Kutipan ini menunjukkan bahwa kutipan ini menunjukkan bahwa transformasi sejati datang dari kasih yang hidup. Ketika kita memancarkan kasih, itu menjadi magnet yang menarik orang kepada Kristus. Ini sejalan dengan Matius 5:16, di mana perbuatan baik kita memuliakan Bapa di surga, bukan diri kita sendiri. Kemudian kita memasuki pertanyaan nomor 2. Keluaran 34 ayat 6 dan 7 dengan tepat disebut sebagai Yohanes 3:16 dari Perjanjian Lama. Mengapa? Ya, saya akan coba uraikan di sini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adalah inti dari Injil yang meringkas kasih dan rencana keselamatan Allah. Keluaran 34 ayat 6 dan 7 memiliki peran yang sama di Perjanjian Lama karena ayat ini adalah ringkasan paling mendalam dan menyeluruh tentang karakter Allah yang diwahyukannya sendiri kepada manusia. Ini mengungkapkan esensi Allah sebagai Allah yang berbelas kasihan dan berlimpah anugerah. Fokusnya adalah pada kasih, pengampunan, dan kesabarannya. Allah yang mengampuni dosa, ayat ini menjanjikan pengampunan bagi mereka yang bertobat. Allah yang tetap adil, meskipun Ia mengampuni, Ia tidak membiarkan dosa tanpa konsekuensi, menunjukkan keadilannya yang sempurna. Sama seperti Yohanes 3:16 menunjukkan motivasi Allah untuk menyelamatkan manusia, yaitu kasih-Nya yang besar. Keluaran 34 ayat 6 dan 7 menunjukkan dasar dari keselamatan itu sendiri, yaitu karakternya yang pengampun, penuh kasih, dan setia. Kemudian pertanyaan nomor 3, bagaimanakah Anda dapat menjelaskan keindahan karakter Allah? Berdasarkan pernyataan diri Allah dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7 kepada orang-orang yang bertanya, siapakah Allah Anda? Ya, menjelaskan karakter Allah berdasarkan Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Untuk menjelaskan, ya bersama ya dengan pertanyaan nomor 2, untuk menjelaskan keindahan karakter Allah kepada orang yang bertanya, kita bisa memulainya dengan mengatakan bahwa Allah adalah pribadi yang sangat berlimpah kasih, bukan hanya penuh kasih. Keluaran 34 ayat 6 dan 7 melukiskannya sebagai pribadi yang penuh kasih dan pengampunan. Allah penyayang dan pengasih dan mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Ini menunjukkan bahwa Ia adalah sosok yang bisa didekati, bukan yang jauh dan tidak peduli. Ia adalah Bapa yang siap merangkul kembali anak yang bertobat. Kemudian sangat sabar, lambat marah, menunjukkan bahwa Ia tidak gegabah dalam menghakimi. Ia memberikan waktu bagi manusia untuk berubah dan bertobat. Kemudian setia dan dapat dipercaya, berlimpah kasih setia dan kebenaran. Janji-janjinya dapat dipercaya dan Ia tidak pernah melupakan umat. Kemudian adil, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang-orang yang bersalah dari hukuman. Ini menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak mengesampingkan keadilan. Ia akan selalu melakukan hal yang benar. Analogi yang bisa digunakan adalah perbandingan dengan orang tua yang sempurna, penuh kasih, sabar, dan pemaaf, tetapi juga adil dan konsisten dalam mendidik. Ini adalah gambaran Allah yang jauh lebih indah dan menarik daripada sekedar sosok penguasa yang menakutkan. Kita memasuki pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya di sini, di dalam kelas, mintalah peserta untuk mendiskusikan bagaimanakah, ya maksudnya di dalam kelompok diskusi kita ya, mintalah peserta atau anggota kelompok diskusi mendiskusikan bagaimanakah karakter dan tindakan orang-orang yang mengaku Kristus mempengaruhi perjalanan hidup mereka. Dengan kata lain, apakah pengaruh dari mereka yang baik hati, murah hati, rendah hati, dan mengampuni terhadap pengalaman Anda sendiri? Pada saat yang sama, bagaimanakah pengaruh orang-orang yang tidak baik, tidak mau mengampuni dan sombong terhadap perjalanan dengan Tuhan? Jadi maksudnya, bagaimana perlakuan atau kelakuan orang Kristen terhadap Anda? Apakah itu perlakuan yang baik? Bagaimana efeknya kepada Anda? Apakah itu perlakuan yang buruk? Bagaimana itu dapat mempengaruhi Anda, ya, mempengaruhi kita? Di sini dicoba diuraikan pertanyaannya. Saya akan coba jawab. Pengaruh karakter dan tindakan orang Kristen. Diskusi tentang bagaimana karakter orang yang mengaku Kristus mempengaruhi perjalanan hidup seseorang sangatlah penting. Yang pertama tentu ada pengaruh positif. Ketika kita bertemu dengan orang-orang Kristen yang tulus, baik hati, murah hati, rendah hati, dan pemaaf, hal itu menegaskan kebenaran Injil bagi kita. Mereka menjadi Kristus yang terlihat, membuat kasih Allah menjadi nyata. Pengalaman ini dapat menguatkan iman, memberikan harapan, dan menjadi dorongan untuk terus berjalan bersama Tuhan. Kebaikan mereka adalah bukti nyata bahwa Allah bisa mengubah hidup seseorang. Kemudian bagaimana dengan pengaruh yang negatif? Pengaruh negatif sebaliknya, pengalaman dengan orang-orang yang tidak baik, tidak pemaaf, dan sombong bisa sangat merusak. Hal ini
Hal ini bisa menimbulkan keraguan tentang keaslian iman, membuat seseorang menjauh dari gereja, atau bahkan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Pengalaman seperti ini bisa menjadi batu sandungan yang membuat seseorang bertanya-tanya, jika ini adalah orang yang mengaku mengikuti Kristus, mengapa mereka tidak mencerminkan kasih-Nya? Kesimpulannya, setiap interaksi kita dengan orang lain itu memiliki dampak besar pada kesaksian kita, entah itu menguatkan atau merusak. Ini kembali ke konsep di mana orang-orang Kristen adalah orang-orang yang bersinar, karena cahaya yang kita pancarkan dapat mengarahkan orang lain kepada Allah atau menjauhkan mereka dari. Nah, puji Tuhan, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelajaran kita, dan sebagai panggilan bagi kita, atau jelas balik sedikit akan pelajaran kita pada saat ini, ya saudara-saudara, di bagian awal bagian penjualan pelajaran kita dikatakan bahwa kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang harus mengalami pertumbuhan. Dan kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, kita akan mati. Dan pertumbuhan itu artinya adalah pertumbuhan di dalam pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Yesus Kristus, yaitu keselamatan atau juru selamat. Kenapa kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Yesus atau juru selamat kita? Karena itu akan mempengaruhi perjalanan kita untuk kembali pulang ke surga. Karena tempat kita bukan di dunia. Ya, artinya pengenalan ini perlu supaya segala sesuatu yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, baik itu yang baik, bahkan yang menjadi fokus adalah ketika itu kita mengalami sesuatu yang sangat pahit. Karena kita sudah mengenal Tuhan dan juru selamat kita, maka kita akan mendapatkan dan memiliki kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pengenalan itu tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita. Tadi sudah dijabarkan di dalam pelajaran kita perlu mendapatkan pengenalan itu dengan bantuan kekuatan dari Roh Kudus. Dan dengan pengenalan itu, kita akan boleh memantulkan, merefleksikan, menyatakan karakter Kristus kepada orang lain, dan orang lain boleh dituntun untuk datang kepada Kristus, dan mereka juga akan memiliki pengenalan akan Kristus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, dan kita semua akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, dan kita akan kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Demikian pelajaran kita pada saat ini. Mari kita tutup pelajaran kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Baik, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah memimpin seluruh rangkaian pelajaran kami, bagaimana pelajaran dengan judul tunjukkanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan kepada kami, dan kemuliaan itu adalah kebaikan atau karakter Kristus yang boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami. Biarlah kemuliaan Tuhan itu terlihat dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dalam kehidupan kami. Sehingga dengan kemuliaan Tuhan yang boleh hadir dalam hidup kami, yaitu karakter Tuhan, bahwa orang lain juga dapat melihat kemuliaan Tuhan itu, dan orang lain dapat dituntun kepada Kristus. Berkati ya Tuhan pelajaran ini, biarlah umat-umat Tuhan boleh terberkati dan mereka mendapatkan kekuatan dari pelajaran firman Tuhan. Sertai dan berikan kekuatan semangat terus kepada hamba-Mu untuk boleh tetap membagikan, dan kepada pemirsa untuk tetap boleh belajar dan mengikuti pelajaran ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.